Oke, jumpa lagi dulu di channel AB Organik. Tema video kali ini saya akan membahas masih seputar porang terkait dengan cara kita dalam menyimpan atau merawat katak seperti ini. Karena apa? Saat ini sekitar lebih dari 10% umbi porang atau tumbuhan porang itu sudah memasuki masa dorman, dan tentu saja dari porang yang dorman tersebut apabila tumbuh maksimal akan menghasilkan katak seperti ini dulu. Ini untuk bibit di musim yang akan datang. Tentu saja karena ini masih bulan Maret, padahal nantinya untuk musim tanam selanjutnya adalah kisaran bulan 11 dan 12, bahkan ada yang menanam mulai bulan 10, itu masih kisaran 7-9 bulan lagi sedulur. Upaya kita atau dalam kita menanam katak yang sudah kita panen saat ini, karena di bulan ini adalah masih di bulan Maret. Tentu saja dalam merawat katak itu sendiri, kalau tidak diperlakukan dengan tepat, itu nanti katak-katak yang kita simpan itu biasanya nanti tidak sampai masa tanam sudah ada yang busuk, ada yang berjamur, bahkan ada yang menyusut terlalu drastis, di penyusutannya terlalu cepat. Makanya untuk video kali ini saya akan mengulas sedikit terkait dengan cara merawat katak porang yang relatif atau umum dipakai atau digunakan para petani porang. Oke, seperti apa videonya, ikuti terus sampai selesai. Cara yang pertama dulu, cara yang pertama itu adalah banyak juga diterapkan oleh teman-teman petani, yaitu katak porang yang kita panen seperti ini. Saat panen baru kita ambil dari kebun, itu langsung kita taruh di tanah dulu. Jadi di tanah yang kering, kalau yang kering ya teduh tapi kering, yang kering itu kita tinggal taruh saja dulu seperti ini. Taruh seperti ini, kita biarkan. Yang terpenting kalau untuk yang disimpan di tanah, usahakan tanah atau lantai yang kita gunakan untuk menyimpan ini jangan yang lembab dulu. Saya rasa itu sudah aman. Itu adalah cara yang pertama. Biasanya nanti yang terpenting kalau kita menyimpan seperti ini, secara berkala kita selalu mengecek kualitas katak yang kita simpan di sedulur. Karena apa? Biasanya ada beberapa ya sedulur, ini tidak semua, tapi biasanya pasti ada beberapa setelah 1 bulan atau 2 bulan itu dari katak itu ada yang muncul jamur, ada bintik-bintik putih. Andai kata teman-teman nanti dalam menyimpan katak porangnya itu menjumpai seperti itu langsung diambil saja dulu. Teman-teman ambil, dan cara mengatasinya dari jamur yang ada di katak yang kita simpan di media lantai atau tanah tersebut, yaitu simple, hanya dengan abu gosok. Jadi teman-teman ambil abu gosok, dibersihkan dulu, ini bisa dicuci dulu atau kalau saya biasanya saya kerik, ditutik, diangkat jamur yang putih-putih, lalu kita taburi abu gosok. Setelah kita taburi abu gosok, tentu saja ini masuk karantina lagi dengan catatan dipisahkan sedulur. Nah, ini dari yang terkena jamur dengan yang tidak kita pisahkan. Itu yang terpenting, yaitu setelah itu kita cek kondisi katak kita. Cara yang pertama dulu. Cara yang kedua itu biasanya yang banyak teman-teman petani lakukan, ini khusus bagi teman-teman petani pemula yang baru panen kataknya, bingung cara untuk menyimpannya. Itu teman-teman petani itu, dan saya sendiri pun juga melakukannya, itu dengan cara dibuatkan teratak dulu. Kalau tidak tahu teratak, seperti foto silahkan dilihat di atas, dibuatkan teratakan, lalu kita taruh di tata rapi dulu. Bahkan bisa bersab 2 atau 3 pun masih aman. Yang terpenting kalau untuk metode yang kedua, bahkan juga sama yang pertama, itu pertama sirkulasi udara harus terpenuhi dulu. Kita tempatkan di tempat yang teduh, sirkulasi udaranya bagus, saya rasa nanti katak yang kita simpan di teratak itu juga
menjadi katak yang berkualitas, jadi tidak terkena jamur atau busukan atau yang lainnya. Yang penting yaitu tadi, dengan pertama adalah teratak, yang kedua dari sirkulasi udara, yang ketiga juga tidak lepas yaitu di mana kontrol kita. Dia tetap beberapa waktu berkala katak yang kita simpan itu kita cek dulu. Jadi kita cek apakah ada jamurnya ataukah ada kebusukan. Kalau ada langsung kita pisahkan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara saya, dan tentu saja ini sudah dilakukan hampir semua petani terkait bagaimana caranya untuk menyimpan kataknya agar bisa bertahan dengan kualitas yang maksimal sampai nanti musim tanam tiba. Sekali lagi saya tekankan, yang terpenting dalam merawat katak porang ini adalah kontrol ya sedulur. Jadi setiap waktu itu kita harus selalu kontrol. Kalau ada jamur kita pisahkan, kita sortir. Saya rasa nanti sampai musim tanam katak ini akan bertahan dan nantinya juga mudah-mudahan bisa tumbuh dengan maksimal. Oke dulur, mungkin itu sedikit video dari saya terkait bagaimana cara saya menyimpan katak porang agar kualitas dari bibit katak yang kita simpan itu tetap maksimal. Oke, sekian dan terima kasih.